ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tata cara tasyahud serta bacaan-bacaan yang dibaca pada tasyahud, yaitu tasyahud pertama. Dari bentuk, posisi, cara duduknya, juga bacaan tasyahudnya, serta tentang sholawat pada tasyahud awal. Serta kemarin sudah kita jelaskan juga rahasia penyerupaan, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan sudah kita jelaskan rahasia di balik itu semuanya. Nah, kemudian setelah selesai dari tasyahud awal, selesai sempurna, lalu kemudian yaitu al-qiyam ila raq'ati salisati tsumma rabi'ah, bangkit berdiri untuk rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Itu kalau sholatnya 4 rakaat. Beliau mengatakan di sini, summa kana yanhadu ila raq'ati salisati mukabbiran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri untuk rakaat ketiga seraya bertakbir, yaitu membaca Allahu Akbar. Dan ini sudah ma'ruf, sudah kita ketahui dan kita biasa melakukannya. Wa amara bihil musi'a salatahu. Selain memang ini yang beliau praktekkan, ini juga yang beliau perintahkan. Berarti ini saling menguatkan. Di mana beliau memerintahkan yaitu sahabat yang rusak sholatnya dalam hadis yang panjang itu, di mana beliau bersabda, "Tsummasna' dzalika fi kulli raka'atin wa sajdah." Kemudian lakukanlah itu, yaitu membaca takbir pada setiap ruku dan setiap sujud, seperti yang telah lalu penjelasannya. Apa maksudnya? Tata cara takbir ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, mau sujud, itu sudah kita jelaskan. Yaitu apa? Bahwasanya baca takbir Allahu Akbar itu bersamaan dengan angkat tangan atau bersamaan dengan gerak untuk pindah ke posisi yang lain. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika dia duduk untuk dari tasyahud awal mau berdiri rakaat ketiga, bersamaan dengan dia gerak, dia baca takbir Allahu Akbar. Gitu. Dan dijelaskan juga waktu itu, dan termasuk sunnah sesekali, yaitu baca takbir dulu kemudian gerak Allahu Akbar lalu pindah, gitu kan. Dan juga termasuk sunnah sesekali gerak dulu, setelah selesai baru takbir. Contoh takbiratul ihram karena kelihatan Allahu Akbar, nah, gerak dulu, selesaikan dulu. Maka seperti itu juga hukumnya pada semua takbir ketika pindah, takbir intikal ketika pindah pun juga demikian. Yaitu ada 3 tadi. Hukum asalnya bacaan Allahu Akbar itu berbarengan dengan gerakan tadi bareng. Ini yang umum, yang sering. Ini yang sunnahnya, ini yang paling sering, yang harus sering dilakukan. Tapi termasuk sunnah sesekali, ya tadi itu. Takbir dulu kemudian gerak, atau gerak dulu setelah selesai baru takbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal qa'dati kabbar tsumma qama. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dari duduk, yaitu duduk tasyahud awal di sini, kabbar, beliau bertakbir, tsumma qama, lalu kemudian berdiri. Nah, ini diantaranya. Beliau takbir dulu selesai, baru beliau berdiri. Berarti ketika duduk tasyahud Allahu Akbar, baru beliau bangkit. Tapi yang seperti ini
juga boleh, tapi sifatnya sekali. Dan bila dikhawatirkan nanti makmum akan mendahului dia, maka tidak boleh. Justru tidak boleh. Kalau dia jadi imam, kemudian tahu makmumnya itu banyak, dalam artian tidak semua makmum lihat dia, makmumnya panjang di belakang. Terlebih apabila dia seorang imam ini sudah lemah, nggak bisa cepat, makmumnya muda-muda. Nah, intinya kapan dia takut nanti makmumnya mendahului dia, jangan pakai yang seperti ini, karena mudaratnya nanti makmumnya mendahului dia. Allahu Akbar, dia bergerak, makmum udah berdiri. Nah, justru afdolnya dalam keadaan ini dibalik, gerak dulu selesai baru takbir. Dengan begitu tidak akan disalib, dikejar sama makmumnya. Jadi imam memang harus bijaksana, memang harus lihat kondisi seperti ini. Jadi makanya kadang-kadang sering kita ulang di sini, yang afdol itu lawannya mafdul. Kalau ada afdol, lawannya afdol mafdul. Nah, dalam satu kondisi yang mafdul bisa jadi afdol, yang afdol bisa jadi mafdul. Nah, seperti itu. Karena afdol sama mafdul sama-sama boleh kedua-duanya. Beda kalau sama sah sama nggak sah, benar sama salah itu beda lagi. Ini afdol mafdul, keduanya sama-sama benar. Hanya yang A, yang afdol lebih baik daripada yang mafdul. Nah, yang seperti ini dalam suatu waktu, satu kondisi, keadaan bisa kebalik. Yang mafdul jadi afdol, yang afdol jadi mafdul. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadat takbir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini. Nah, ini ma'ruf yang kita tahu, bahwa di antara takbir yang dianjurkan angkat tangan, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Ada 4 waktu itu kita sebutkan. Ada 4. 1 takbiratul ihram, 2 ruku. Mau ruku. 3 bangkit dari ruku. Yang keempat, yang ini yang keempat. Bangkit dari tasyahud awal untuk rakaat ketiga. Itu angkat tangan. Misalkan dia bangkit ini. Ini caranya. Jadi bangkit, ketika angkat tangan baru takbir. Allahu Akbar. Jadi takbirnya bukan dari awal ketika dia duduk memulai itu untuk berdiri, tapi ketika angkat tangan berbarengan. Allahu Akbar. Ini masih dianggap takbirnya berbarengan dengan gerak. Nah, ini masih cuman diakhirkan, dan ini yang biasanya dilakukan oleh imam. Nah, yang mana imamnya ini Dimas? Sebaiknya ini yang dipakai. Jadi bacaan takbirnya itu ketika bangkit, ketika angkat tangan. Dia bangkit dari duduk kan, angkat berdiri aja dulu sampai ketika angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, dengan begitu insyaallah aman, tidak akan disalib. Tidak akan disalib oleh makmum. Hah? Ditarik dari bawah. Panjang ya. Apalagi yang lemah nih imamnya nih. Allah. Iya, saya kadang-kadang dapat iman seperti itu ya. Kita bangkit, kita ngejar. Ya, jadinya kita jadi ngerem jadinya. kita kira ini sudah selesai, kita jadinya bangkit, nggak sampai. Jadi imam belum selesai, kita bangkit. Ternyata imamnya masih panjang. Oh, jadi kita ngerem dulu. Nah, nggak berani selesaikan. Baik, ini berarti belum ngaji ya. Baik, berikutnya. Wa kana idza arada al-qiyama ila rak'atir rabi'ah qala Allahu Akbar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mau berdiri untuk rakaat keempat, beliau juga membaca Allahu Akbar. Jadi di rakaat ketiga dianggap selesai. Karena setelah takbir tadi, yang dilakukan di rakaat ketiga sama dengan yang dilakukan di rakaat-rakaat sebelumnya, sama. Ya berdirinya, yang dibaca, rukuknya, itu semua sama. Makanya dianggap setelah selesai rakaat ketiga, kemudian untuk rakaat keempat juga baca Allahu Akbar. Dan ini maklum, kita sudah tahu semua.
Kemudian wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyanan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengangkat kedua tangannya untuk takbir yang keempat ini. Ini juga sudah kita singgung bahwa sunnah ketika pindah rukun atau pindah posisi dalam sholat itu mengangkat tangan itu hanya pada 4 keadaan. Ini sunnahnya. Termasuk sunnah juga sesekali itu mengangkat tangan pada setiap bangkit dan pada setiap turun, pada setiap naik, pada setiap turun, itu sesekali. Itu sunnah. Bahkan dicontohkan dalam riwayat-riwayat yang lain, bahkan ketika mau sujud pun angkat tangan. Allahu Akbar, mau sujud. Tapi sifatnya sekali. Bahkan ketika mau duduk dari sujud dan sujud dari duduk itu juga angkat tangan. Tapi sifatnya apa? Sesekali aja, sekali. Sementara yang umum angkat tangan itu hanya pada 4 tadi. Nah, makanya belum ingatkan di sini. Dari rakaat 3 ke rakaat 4 itu tidak angkat tangan. Sunnahnya tidak angkat tangan. Cuman sesekali saja. Summa kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi summa yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardi. Kemudian ini dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri. Ini duduk iftirash apa tawarruk? Iftirash ini. Ini duduk seperti duduk antara 2 sujud. Mu'tadilan, badannya tegak. Hatta yarji'a kullu 'admin ila mawdi'ihi, sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya. Ini maksudnya apa? Tumaninah. Ya, semua tulang kembali pada posisinya. Itu namanya tumaninah. Summa yaqumu mu'tamidan 'alal ardi. Kemudian baru beliau bangkit berdiri dengan bertumpu menggunakan tangannya ke tanah. Lalu berdiri ke rakaat keempat. Nah, tadi dalam hadis ini membicarakan tentang duduk. Duduk apa nih namanya? Itu model duduknya. Duduk apa nih? Bukan juga. Duduk sebelum bangkit rakaat 4. Sudah dibahas. Duduk istirahat deh. Duduk istirahat. Dari rakaat ketiga mau ke rakaat 4 itu duduk dulu. Model duduknya duduk iftirash. Ya, dengan duduk di atas kaki kiri diduduki. Itu seperti duduk kita antara 2 sujud. Di sini wajib juga tumakninah. Harus tumakninah. Jangan digampangkan. Juga harus ada tumakninah. Tumakninah itu yaitu berhenti sempurna meskipun sebentar dalam posisi tersebut. Ya, berhenti dalam posisi tersebut meskipun sebentar. Itu maksudnya semua tulang sudah kembali pada tempatnya. Sendi-sendi kembali pada tempatnya, diam pada tempatnya. Jadi kalau kita bergerak dari posisi ke posisi kan sendi kan gerak kan, gitu kan, gerak. Ketika sudah tegak, berhenti pada tempatnya. Nah, berhentinya ini walaupun sejenak, itulah tumakninah. Wa kana yu'jinu ya'tamid ala yadayhi idza qama. Baik. Tadi dijelaskan juga setelah duduk istirahat ini kemudian bangkit untuk rakaat keempat. Nah, ketika bangkit ini bertumpunya dengan tangan. Bukan dengan lutut, tapi dengan tangan. Itu yang nahan tangan. Nah, coba tangan. Mau bangkit dengan tangan, bangkit aja. Duduk dulu. Ayo bangkit, berdiri. Bangkit berdiri. Nah, betul. Nah, jadi bangkitnya pakai tangan. Jadi lutut diangkat sebelum tangan. Nah, ini maksudnya bertumpu dengan tangan. Bukan tangan dulu kemudian lutut. Itu namanya bertumpu dengan lutut. Nah. Dan ini ditegaskan oleh hadis berikut ini. Wa kana yu'ajjin. Dan beliau melakukan ta'jin. Apa itu ta'jin? Ya'tamid ala yadayhi idza qama.
yaitu bertumpu dengan kedua tangannya apabila berdiri untuk rakaat berikutnya. Seperti tadi. Mungkin ada tanya, Ustaz, gimana kalau ada yang bangkit dengan bertumpu pada lutut? Apakah sholatnya batal? Jawabnya tidak. Jawabannya sama-sama sah, cuman mana yang lebih afdol? Nah, jadi kita ulang ini. Ini masalah hayat. Hayat itu sunnah fi'liyah, masuk dalam kumpulan sunnah-sunnah sholat, bukan wajib-wajib sholat, bukan rukun-rukun sholat. Yang rukun itu berdirinya, yang rukun tasyahudnya. Nah, modelnya itu masuk hayat atau sunnah fi'liyah atau hayat namanya. Nah, ini juga masuk hayat. Ya, apakah begini atau begini, ya kan? Nah, itu penafsiran tentang makna ta'jin. Tentang makna ta'jin tadi. Ta'jin itu membuat adonan. Cuman intinya di sini yang disepakati oleh ulama, makna ta'jin, makna Rasulullah, sahabat menggambarkan Rasulullah itu yu'ajjin, maksudnya bertumpu dengan kedua tangannya. Ya. Karena kalau ibaratkan kalau orang buat kopi adonan. Ada roti, adonan ya, adonannya itu kan tangannya gini kan, tahan gini. Nah, entah pakai gini atau begini, intinya dua tangan ini enggak dipukul kok. Ditekan gini kan. Nah, jadi intinya dia bertumpu dengan dua tangan ya, dan menjadikan beban badannya itu di kedua tangan ini ketika bangkit. Namanya kan yu'ajin gimana caranya, berat, makanya nggak pakai lutut. Kalau lutut ringan jadinya, ditahan. Semua kekuatan ada di sini, di tangan. Jadi beliau ini, hadis ini menegaskan bahwasanya ketika bangkit untuk berdiri untuk rakaat berikutnya itu bertumpu dengan tangan, bukan lutut. Berikutnya adalah rakaat keempat. Dan rakaat keempat itu seperti rakaat yang sebelumnya, ketiga, kedua, dan yang pertama, karena membaca yang pertama. Setelah selesai dari rakaat keempat, maka kemudian tasyahud akhir. Beliau katakan di sini, "Tsumma kana ba'da an yutimma ar-rak'ata ar-rabi'ata yajlisu lit-tasyahhudil akhir." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan rakaat keempat, yajlis, beliau duduk, lit tasyahhudil akhir, untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bi fil awwal. Seperti apa tasyahud akhir itu? Dikatakan oleh beliau di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini beliau memerintahkan apa yang beliau perintahkan pada tasyahud awal. Berarti sama seperti tasyahud awal. Posisi tangan sama, tangan kiri bagaimana, tangan kanan bagaimana. Nah, wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal, dan beliau melakukan apa yang beliau lakukan pada tasyahud pertama. Bacaan tasyahudnya, bacaan sholawatnya, itu maksudnya sama. Illa annahu kana yaqidu fihi mutawarrikan. Nah, kalau kita masih ingat tasyahud yang pertama selesai urusan. Hanya tinggal nambah sedikit saja. Yang pertama yaitu hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud terakhir ini duduknya beliau adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Kalau di tasyahud awal duduk apa? Iftirash. Nah, ini duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk itu? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Yufdi biwarakihi atau biwarikihi al-yusra ilal ardi. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menempelkan bagian atas paha, bagian di atasnya paha, ya, di atasnya paha kita ini, ya, gitu. Yang bagian kiri ya ditempelkan ke atas tanah, ke atas lantai. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidatin.
dan kedua kakinya, kedua telapak kaki itu dikeluarkan dari satu arah yang sama. Waduh, ya, seperti duduk tawarruk gitu. Duduk tawarruk itu kalau duduk iftirash itu kan kaki kiri diduduki. Kalau sekarang tidak, tetapi duduknya di lantai. Duduknya di lantai. Kedua kaki keluar ke arah kanan. Ini maksudnya satu arah, maksudnya ke arah kanan dari orang tersebut. Ini dijelaskan oleh hadis berikutnya. Wa yaj'alul yusra, yang kita baca ini hadis ya, hadis riwayat dari sahabat. Persaksian dari sahabat. Yaj'alul yusra tahta fakhidihi wa saqihi. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki kiri itu di bawah paha dan betis, di bawah paha dan betisnya, di bawah paha dan betis, betul kan? Kalau istirash, nah, jadi di bawah masuknya nanti di bawah paha dan betis, masuk lewat bawahnya, kan gitu. Wayan sibul yumna, dan kaki kanan ditegakkan. Sudah paham. Ini hadis semua. Warubama farashaha ahyanan, dan kadang-kadang sesekali beliau duduknya iftirash. Artinya dalam duduk tasyahud akhir umumnya beliau itu duduknya tawarruk, seperti yang sudah maklum di antara kita. Mungkin ada yang kasih contoh ini. Ini masih enggak tolong sini Mas. Bapak ini maaf terlalu besar ini. Nah, kasih contoh dijelas pakai celana lagi. Duduk tawarruk aja, duduk tawarruk. Nah, perhatikan. Di sini disebutkan tadi Rasulullah SAW dalam duduk tasyahud akhir itu bagian atas dari atasnya paha itu duduk di lantai, ya kan? Nah, kiri, bagian kiri, atasnya paha kiri ada di lantai. Kemudian dua kaki keluar ke satu arah, keluar kanan. Keluar kanan. Nah, ini memang karena di antara salah satu sunnah duduk tawarruk itu begini emang. Bentar. Kenapa tuh? Ini yang mungkin jarang kita ketahui. Ini di antara yang ini tawarruk juga ya. Nah, ini sudah seperti ini. Dari satu arah. Ini aja yang jarang kita kenal, tapi ini sudah tawarruk sama. Cuma iya, ini salah satunya. Salah satunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti seperti ini. Sama-sama boleh. Yang umum ini ya. Yang umum ini sebenarnya itu umum, kita aja nggak kenal. Kalau tadi kalau nggak itu kalau bukan begini aja nggak boleh. Enggak. Kalau bilang boleh. Gini. Caranya nggak pernah. Bukan bilang boleh sama nggak boleh, saya bilang rukun. Ini nggak afdol. Dan nggak ada tuntunannya, Gini aja. Jadi selama kita kuat, duduk iftirash itu ada dua caranya. Ada duduk tawarruk dua caranya. Tegak begini, dua miring. Ini sudah tawarruk semuanya. Salah satu ini tawarruk. Kalau orangnya kaki nggak bisa. Kecuali ya. Sebentar. Nggak punya kaki lain. Kita sudah lagi bahas duduk tawarruk ya. Ya sudah ini dua caranya. Adapun nanti yang begini karena sakit beda lagi. Dia ngomong tahu. Kecuali ya. Jaga. Kan satu arah. Sakit tapi itu. Ini yang disebutkan pertama. Tadi kan bilangnya dua kaki satu arah. Nah ini satu arah. Ke kanan semua. Kemudian dalam riwayat yang lain yansib, yaitu menegakkan kaki kanan. Nah ini cara tawarruk. Jazakum khairan. Ya, kalau sudah sakit beda lagi, karena khusyuknya antum dalam sholat lebih diutamakan daripada itu. Itu kan cuma masuk dalam kategori afdoliyah. Mana yang afdol? Seandainya antum duduk kayak apa aja ya sah aja kan, apalagi abang-abang ini. Udah duduknya miring-miring. Udah keluar itu yang kiri itu. Baik.
Jadi khusyuknya antum itu lebih utama daripada harus memaksakan diri duduk tawarruk kalau nggak bisa. Nah. Kalau nggak bisa tawarruk buat istirahat. Ya, bisa nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Baik, kita lanjut belum selesai. Wa kana yulakkimu kaffahul yusra rukbatahu. Posisi tangan kiri, telapak tangan kiri itu menggenggam lutut. Lutut kiri digenggam dengan tangan kiri, telapak tangan kiri menggenggam tangan kiri. Yatahammal 'alaiha. Nih penting nih. Yatahammal 'alaiha. Yaitu beliau bertumpu dengan tangan kiri tersebut, bertumpu. Menumbuhkan badan. Gini lah. Nah, bertumpu nih, bertumpu. Kalau mungkin kurang badan anak gak terlalu besar ya. Jadi kalau orang yang sebesar sekali butuh ini. Butuh. Jadi itu bertumpu. Tapi kalau mungkin nggak butuh ya nggak terlalu ya kan, sulit malah sulit. Tapi orang yang butuh nah bertumpu gini. Ini bertumpu. Jadi telapak tangan posisinya pada lutut. Nah, kemudian bertumpu. Ya tahamal 'alaiha ya, bertumpu. Jadi ya tahamal ini apa menahan berat badan itu dengan tangan kiri. Nah, kiri seperti ini. Jadi bukan relax ini. Hah? Kan ada yang orang Iya, bisa. Anak juga biasa sering begini. Karena justru sulit kan begini. Anak bosan pegel semua ini. Makanya kalau bisa seperti ini, Mas, maka seperti ini. Tahan begini. Nah, ini seperti ini. Relax juga, relax aja sih saya lihat, relax aja. Cuman ini nahan di sini. Nah, tapi saya kalau terlalu sulit, mungkin karena badan udah besar. Coba Mas, badannya kecil enggak? Ini badannya masih. Di sini, Mas. Nah, Zen, aduh enak kok, kita aja yang sulit sudah. Di sini ya, Coba. Masih utuh badannya beliau. Nah, betul nah, itu kan. Coba agak tahan lagi. Ini. Iya betul. Selama kita bisa seperti itu, maka seperti itu yang posisi yang paling afdal seperti itu biasanya. Tapi kalau tidak, apalagi sampai cepat pegel, ya mengurangi khusyuan, maka posisi yang paling nyaman itulah yang paling cocok, paling afdal bagi kita. Terus berikutnya. Wujubu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasyahud akhir ini diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan di awal, tasyahud akhir itu seperti tasyahud awal, ya, yang dibaca juga. Hanya saja pada sholawat. Di tasyahud awal sholawat ini apa? Sunnah. Ya. Tapi sholawat ini di tasyahud akhir hukumnya wajib, bahkan para ulama menyebutnya rukun. Nanti dijelaskan dari dalilnya. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Dan Rasulullah pernah mendengar ada seorang sahabat sedang berdoa dalam sholatnya. Lam yumajjidillah, dia belum memuji Allah sebelum berdoa. Walam yusalli, belum juga membaca sholawat sebelum berdoa. Maka beliau bersabda, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Dan di antara penghalang doa itu tergesa-gesa dalam doa. Nah, beliau mengatakan ajilah hada. Summa da'ahu faqala wa li ghairihi. Lalu sahabat ini dipanggil. Langsung Nabi SAW bersabda kepada sahabat ini dan sahabat yang lain yang ada di situ. Idza shalla ahadukum, apabila di antara kalian melakukan salat, falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza. Apabila dia mau berdoa, maka mulailah dengan memuji Rabb-Nya jalla wa azza. Wa tsana alaihi, dan mengulang-ulang pujiannya. Summa yusalli, kemudian bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, kemudian berdoalah. Nah, wa sami'a rajulan yusalli,
Dan pernah juga beliau mendengar seorang sahabat mengerjakan sholat. Famajjadallaha wa hamidahu. Dan sahabat ini ketika bangun berdoa, dia memuji Allah, ya. Wa shalla ala nabi, dan kemudian dia bersolawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, ud'u tujab wasal tu'ta. Hendaklah dia berdoa, niscaya akan dikabulkan. Dan hendaklah dia meminta, niscaya akan diberikan kepada dia. Nah, ini. Tayyib. Kemudian juga di antara yang dianjurkan dalam tasyahud akhir ini yaitu berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 hal, ya. Dalam doa yang masyhur sekali, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, kata Nabi SAW, apabila di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, yaitu membaca tasyahud akhir dan bersolawat kepada Nabi, falyasta'in billahi min arba', maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari 4 hal. Kata beliau, min adabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah, yaitu godaan dalam kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari buruknya fitnah masih ad-dajjal. Summa yad'u li nafsi bima badalahu. Setelah itu kemudian boleh dia berdoa untuk dirinya dengan doa-doa yang dia mau. Nah, artinya setelah tasyahud kemudian baca salawat kepada Nabi SAW, dianjurkan juga berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak doa setelah itu dengan doa apa saja yang kita kehendaki. Nah, di sini berkata beliau di sini tentang tasyahud tadi, tentang wajibnya tasyahud, tentang wajibnya yaitu sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Wa'lam anna hadzal hadis yadullu ala wujubi shalah alaihi fi hadza tasyahudi lil amri biha. Ketahuilah bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya membaca sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir ini karena itu perintah beliau. Wa qad dhahaba ila al-wujubi al-Imam Syafi'i, dan yang berpendapat wajibnya yaitu al-Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad fi akhir riwayatain anhu, dan juga Imam Ahmad pada riwayat terakhir dari 2 riwayat beliau, dari 2 riwayat pendapat beliau. Wa sabaqahuma ilaihi jama'atun sahabah, dan dalam pendapat ini telah ada yang mendahului beliau berdua, yaitu beberapa sahabat dan juga yang lainnya. Ya, ini pendapat yang banyak. Bal qala al-Ajuri fi syariah, bahkan al-Imam al-Ajuri mengatakan, man lam yusalli ala nabiyyi fi tasyahudil akhir wajaba alaihi i'adatu shalah. Barang siapa yang tidak bersolawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir, wajib bagi dia mengulang sholatnya. Nah, ini pendapat beliau menunjukkan bahwasanya sholawat pada tasyahud akhir itu rukun. Seandainya minimal wajib, yaitu barang siapa yang tidak membacanya dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi dari perkataan beliau yang disebut secara umum mutlak, ini menunjukkan rukun. Karena beliau tidak menyebutkan sengaja atau tidak sengaja. Kapan dia tidak membacanya, maka batal, baik sengaja atau tidak sengaja. Berarti rukun. Karena kalau wajib yang membatalkan itu ketika sengaja saja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Sujud sah? Ya, itu kan dibedakan waktu itu. Kalau rukun sengaja atau tidak sengaja itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Atau paling tidak batal rokaatnya. Kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, nggak dihitung rokaatnya. Ingat nggak ini? Ya. Ada yang lupa ruku, kemudian ingat setelah masuk rokaat berikutnya, maka rokaat yang kelupaan ruku tidak dihitung, tapi sholatnya lanjut. Ini kalian menginginkan rukun, batal rokaat tersebut. Tapi kalau yang kelupaan wajib, maka tidak perlu. Misalkan seperti orang yang lupa tasyahud awal, berdiri, masuk rokaat baru ingat belum tasyahud awal. Apakah dihitung? Apakah rokaat yang kedua tadi dihitung atau tidak? Tetap dihitung.
Nah, cuman nanti dia harus sujud sahwi. Nah, ini wajib. Ketika beliau sebutkan secara mutlak bahwasanya siapa yang meninggalkan sholawat pada tasahud akhir, ya, sengaja atau tidak sengaja menunjukkan sholawat kepada Nabi pada tasahud akhir itu apa? Rukun atau wajib? Rukun. Wallahu taala alam bisawab. Artinya nggak boleh ditinggalkan. Kemudian berikutnya ad-du'a'u qabla salam. Doa-doa sebelum membaca sebelum salam. Di antara posisi dianjurkan memperbanyak doa dalam sholat yaitu sebelum salam dan sesudah tasawuf dan sholawat dan membaca perlindungan dari 4 hal tadi. Kemudian banyaklah doa. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang diambil dari Al-Quran, doa yang diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Berikut ini beberapa doa ya yang diambil dari hadis-hadis sahih yang boleh kita ambil dan memperbanyak membacanya dalam sholat kita. Di antaranya yaitu yang beliau sebutkan di sini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, tadi ya, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ini lafaz. Selain lafaz kita yang 4 tadi, ini ada tambahan. 2, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ini artinya begini. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan, yaitu dari amal-amal buruk. Kan amal buruk itu akibatnya keburukan gitu. Akibatnya itu siksa, ya kan? Maka ini adalah permohonan ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, lindungilah aku dari akibat buruk karena dosa-dosa yang aku kerjakan. Ini maknanya. Wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Dan aku berlindung juga kepadamu ya Allah dari buruknya atau keburukan apa yang tidak aku kerjakan. Maksudnya apa di sini? Kewajiban-kewajiban yang tidak aku kerjakan. Ini wajib tapi aku kerjakan. Berarti kan dosa. Nanti akibatnya buruk. Maka ya Allah, lindungilah aku. Maksudnya aku minta ampun ya Allah dari dosa-dosa tersebut. Tadi saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Mudah. Terus yang ketiga di antara doa yang masyhur yang boleh kita baca, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ini di antara yang boleh kita banyak baca. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ini banyak juga panjang-panjang, saya lewati aja. Yang ada punya buku itu Amjad punya. Kemudian ini juga doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Nah, ini juga dianjurkan memperbanyak baca ini ketika sholat kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara yang sering saya baca. Dan yang lainnya juga, saya juga dapat riwayat tapi nggak ada di sini, nggak disebutkan oleh beliau. Ini bukan pembatasan ya, ini cuma yang beliau lihat hadisnya sahih. Dan juga ini doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jangan lupakan untuk dibaca fi duburi kulli shalah, pada ujung setiap sholat. Memang para ulama beda-beda mana ujung sholat, apakah sebelum sholat atau setelah sholat. Tapi lama nih, enggak masalah. Kita baca sebelum salam atau setelah salam, enggak masalah. Dong sama-sama keadaan di mana kita dianjurkan memperbanyak doa. Dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah taslim, membaca salam. Ini rukun yang terakhir dalam sholat adalah membaca salam sebagai penutup salam. Summa kana yusallim an yaminihi. Lalu kemudian Nabi SAW membaca salam ke sebelah kanan. Berarti menghadap kanan. Assalamualaikum, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu.
Bukan assalamualaikum warahmatullah, enggak. Jadi salamnya itu dibaca ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, hatta yura bayada khaddil aiman, sampai kelihatan putih pipi kanan beliau. Wa an yasari, dan ke sebelah kiri juga beliau membaca assalamualaikum warahmatullah kiri. Nah, wa kana ahyanan, nah ini yang biasa beliau lakukan. Jadi bacaannya assalamualaikum warahmatullah. Ini paling sering. Wa ahyanan yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Kadang-kadang sesekali beliau pada salam pertama yang ke kanan itu menambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa kana idza qala an yamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iktasara ahyanan ala qawli yasari assalamualaikum. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam membaca waktu ke kanan dan membaca ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri beliau hanya cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi, sampai sini. Enggak wabarakatuh juga, tidak ada contohnya. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai sini. Ini kalau kita mau menggunakan yang redaksi ini. Kemudian kana yusallim taslimatan wahidah. Pernah juga beliau salam itu salam hanya sekali saja. Ya. Assalamualaikum, kanan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sekali saja. Tilqa wajhi yamilu ila syakil aiman syai'an. Dan ketika baca salam sekali, itu beliau cuma nolehnya sedikit. Beliau menghadap ke barat cuma noleh sedikit. Allah alam contohnya kayak apa, mungkin cuma sedikit aja. Assalamualaikum. Sekali toh. Ini yang beliau lakukan. Dan tidak pernah beliau tidak membaca salam. Nah, dalil ini bahwasanya Nabi pernah salam sekali, para ulama menunjukkan bahwasannya yang rukun dalam salam itu salam yang pertama saja. Dan salam yang kedua itu masuk kategori sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah meninggalkan. Sebab kalau ini rukun ataupun wajib, pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika pernah beliau tinggalkan meskipun sekali, menunjukkan yang ke kiri bukan wajib, bukan rukun. Tetapi yang kanan ini yang rukun. Kenapa? Karena salam penutup. Begitu. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ya disebutkan di sini, yaitu sesekali ke kanan itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, ke kiri cuma assalamualaikum. Nah ini boleh. Jadi ada 3 berarti caranya, dan ada 4 tambahan yang ini. Pertama, dalam salam itu yang paling sering ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri sama assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ke kanan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali tapi sifatnya. Yang kiri assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini sekali. Kemudian yang ketiga juga sekali melakukannya. Yang ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri assalamualaikum. Sampai sini toh. Lebih pendek. Ini yang ketiga. Yang keempat juga sesekali tadi. Hanya sekali saja. Caranya tidak terlalu menoleh ke kanan. Ya, tapi sedikit aja. Sekali. Assalamualaikum. Sekali. Tapi sifatnya sekali. Semuanya sunnah. Cuman cara melakukannya seperti tadi. Yang umum, yang sering ya sering, yang sesekali ya dikerjakan hanya sesekali saja. Seperti itu sunnahnya. Allah ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan. Menggerak-gerakkan jari jemari. Pernah kita bahas menggerakkan jari jemari itu? Bagaimana hukum menggerakkan jari jemari? Ada hadisnya. Yuharrikuha yad'u biha, kata sahabat.
Beliau SAW menggerakkan jari telunjuknya. Kok lewat ya? Oh, enggak sudah waktu tasawuf awal. Ya. Makanya di tasawuf akhir ini disebut beliau melakukan seperti yang dilakukan di tasawuf awal. Ya. Jadi kaitan sama menggerakkan jari jemari ini murojaah ya, ulang aja. Pertama ada khilaf di antara para ulama. Setelah mereka sepakat, yaitu disyariatkannya menunjuk dengan jari telunjuk ke arah kiblat. Ke arah kiblat, bukan ke arah tempat sujud, ke arah kiblat. Nah ini sepakat semuanya. Mereka berbeda pendapat apakah menggerak-gerakkannya atau tidak. Ya, khilaf di sini. Sudah, kalau sudah tahu khilaf, maka di sini diharuskan kita saling toleransi. Ya, yang gerak-gerak langsung disuntik. Gak usah disuntik lah, aneh itu. Sudah, berarti sudah tahu. Selesai. Yang tidak bergerak sudah selesai, nggak ada urusan. Sekarang yang menggerakkan, yang menggerak-gerakkan pun khilaf. Ya, kapan menggerak-gerakkannya? Apakah dari awal sampai akhir? Atau hanya sebatas ketika doa saja? Karena dalam hadis itu disebut yad'u biha, yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan jari-jari itu dan beliau berdoa dengan jari tersebut. Nah, sebagian tidak mempedulikannya, intinya dia jari-jari ini menggerakkan selama tasyahud dari awal sampai akhir. Sebagian memerhatikan hadis ini, berarti yang bermakna bahwasanya menggerak-gerakkan telunjuk itu hanya sebatas ketika berdoa saja, kalau digerak-gerakkan. Seperti doa misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Atau nanti doa ketika Allahumma inni as'aluka min azabi jahannam wa min azabil qabr. Nah, ketika doa saja yang digerakkan. Sementara kalau bukan doa ya tidak. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini belum doa masih. Nanti belum bergerak. Makanya kita dapati seperti itu, ya kan? Ada yang menggerakkannya hanya kadang gerak enggak. Nah itu dia menggerakkannya hanya sebatas ketika berdoa saja. Intinya dalam masalah ini masalah luas, ya kan? Masalahnya masalah luas. Para ulama banyak pendapat di antara para ulama. Dan yang penting masalah ini bukan masalah rukun sholat atau bukan masalah wajib sholat, tapi masuk masalah hayat atau sunnah apa tadi? Sunnah fi'liyah itu aja. Jadi mau seperti apa itu tidak rusak sholatnya. Yang penting kita amalkan sesuai ilmu kita. Sesuai ilmu kita. Yang saya ilmu itu menggerakkannya dari awal sampai akhir. Ya udah itu amalkan. Yang saya ilmu itu menggerakkannya sebatas doa. Yang saya ilmu justru tidak menggerakkan. Ya udah itu diamalkan. Kemudian di antara kita saling toleransi, insyaallah aman dan diridhoi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belakangan itu waktu akan jatuh udah kalah dari sini. Kenapa? Akan udah nunjuknya malah akan jatuh. Nunjuk. Ya. Oh nunjuk itu. Oh ya, ini pertanyaannya lagi sudah dijelaskan juga. Bagaimana tentang mengangkat tangan? Sejak kapan mengangkat tangan? Tadi kan sepakat untuk mengangkat jari telunjuk. Ya. Beda gerak atau enggak? Mengangkat itu sepakat. Sejak kapan mengangkatnya? Apakah dari awal tasyahud atau nunggu asyhadu an la ilaha illallah? Nah, berdasarkan dalil-dalilnya, ya, dalil-dalil yang disebutkan dari banyaknya dalil tersebut, itu semuanya menunjukkan keumuman kapan orang itu tasyahud. Kapan duduk tasyahud, maka disyariatkan mengangkat jari telunjuk menghadap ke arah kiblat. Bahkan tidak ada dalil riwayat yang marfu terangkat kepada Nabi SAW mengangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kias. Kias dalam artian biasanya kita ketika baca asyhadu itu mengangkat tangan. Ya, mengangkat jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Adapun dalil langsung yang khusus menjelaskan tentang mengangkat telunjuk ketika tasyahud itu enggak ada. Itu dijelaskan dalam banyak kitab fikih. Sehingga kembali ke dalil umum. Ya, kapan ada tasyahud? Ya ketika itu disyariatkan angkat telunjuk, berarti dari awal sampai salam. Allah taala bisawab. Cukup?
Bel. Ustaz, maknanya min fitnatil mahya wal mamat. Tanya pertanyaan tentang fitnatil mahya wal mamati. Kita melindungi dari fitnatil mahya wal mamati. Apa maksud dari fitnah hidup dan fitnah mati? Para ulama menjelaskan banyak hal ya maknanya. Nah, namun yang saya lihat mudah kita pahami, fitnah mahya itu fitnah godaan bagi manusia ketika dia sakaratul maut. Jadi iblis dan bantarannya itu tidak pernah merasa cukup ya, tidak pernah merasa cukup menggoda, membuat manusia menyimpang sampai dia mati. Bahkan sampai dia sudah mendekati ajal, itu setan iblis dan bantarannya nggak berhenti, nggak pernah berhenti. Maka seorang jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan imannya. Insya Allah saya mati dalam keadaan iman, yang pernah. Ini yang terjadi pada Imam Ahmad. Imam Ahmad ya, diceritakan panjang kalau ceritakan. Intinya orang itu kan kalau mendekati ajalnya itu pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Pernah Imam Ahmad ketika pingsan itu seperti itu. Belum gitu kan. Belum. Ketika sadar ditanya, kenapa tadi waktunya waktu nggak sadar bilang belum diceritakan bahwasanya setan datang kemudian merekomendasikan Imam Ahmad, merekomendasikan ya kamu ahli surga, kamu amannya. Jadi Imam Ahmad bilang belum sampai benar-benar mati, belum sampai benar-benar nyawa itu dicabut, jadi belum sampai ngigau gitu. Itu makna fitnah mahya. Jadi godaan kehidupan itu memang umum kan, godaan dalam kehidupan dari setan. Tapi intinya di situ paling inti ya, paling inti. Orang semuanya pengen husnul khotimah, semua kita husnul khotimah. Itu yang pertama. Kalau fitnah mamati yaitu fitnatul qabr, fitnah kubur. Ketika dua malaikat datang lalu bertanya, "Mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka." Nah, itulah fitnah al-mamat, fitnah kematian, disebut juga dengan fitnah kubur. Tapi sekali lagi memang banyak makna yang lain disebutkan oleh para ulama. Ini diantara makna dari fitnah mahya dan mamat. Wallahu ta'ala. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Selamat malam. Nanti aja. Ya, nanti aja. Kalau ada waktu besok aja teman-teman. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.